adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini kalian baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar sekolah agama materi yang ke-15 dengan saya, Karin. Tapi sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa karena Engkau masih memperkenankan kami untuk dapat belajar sekolah agama walaupun dengan keadaan yang masih online, tapi kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan ini merupakan hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, mampukan kami agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat fokus, agar kami dapat menerima sesuatu yang berasal dari-Mu. Kami ingat untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat bergabung, Bapa sertai mereka, tolonglah mereka agar mereka tidak pergi atau tidak lari dari-Mu, sehingga mereka tetap ada di dalam tangan kuasa-Mu saja. Bapa, dari awal hingga akhir pelajaran ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekarang kita sudah siap untuk pelajaran. Ayo kita mulai. Selamat belajar. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar materi ke-15, judulnya Pelayanan Keimanan Kemah Suci. Di video ini kita akan belajar tentang tabut perjanjian dan kemah suci, lalu pelayanan keimanan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar tabut perjanjian. Ya, benar banget. Nah, di dalam tabut perjanjian ini ada loh-loh batu yang isinya hukum 10 perkara. Hukum 10 perkara ini adalah tanda untuk ikatan perjanjian Allah dengan umat Israel. Jadi, loh-loh batu ini memiliki nilai istimewa bagi umat Israel. Nah, ini Allah sendiri yang memberi tugas kepada Musa di Gunung Sinai untuk membuat sebuah peti yang sangat bernilai untuk menyimpan loh-loh batu itu. Selain itu, Allah juga memberi petunjuk-petunjuk yang teliti tentang ukuran dan bentuknya. Jadi, desain ini adalah desain yang dibuat oleh Allah. Karena tanda ikatan perjanjian itu disimpan di dalam peti, maka peti ini diberi nama tabut perjanjian. Nah, teman-teman, ini saya ambil gambarnya dari internet, dari Google. Ini sebagai gambaran saja. Untuk tepatnya seperti apa, saya sendiri kurang tahu, tapi kalau saya cari di Google, kurang lebihnya bentuk yang muncul adalah seperti ini. Jadi ini hanya gambaran, untuk bentuk aslinya saya sendiri kurang tahu ya. Tapi ini hanya gambaran saja. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ukurannya. Nah, tabut perjanjian ini lebarnya 80 cm, panjangnya 1,3 meter, dan tingginya 80 cm. Tabut perjanjian ini dilapisi dengan emas di luar dan dalam. Lalu di sisi-sisinya ada gelang. Ya, ini gelangnya. Nah, gelang ini juga sama dilapisi dengan emas. Gelang ini fungsinya adalah untuk tempat tongkat. Jadi kalau umat Israel pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tabut perjanjian ini gampang untuk dibawa. Oke, setelah tabut perjanjian ini ada juga yang namanya ini. Kira-kira apa namanya? Oke, ya, namanya kemah suci. Nah, Musa sesuai dengan petunjuk Allah hendaknya mendirikan tempat suci di tengah-tengah perkemahan umat Israel. Jadi, kemah suci ini letaknya di tengah-tengah perkemahan orang Israel.
Kenapa? Karena di dalamnya Allah ingin berdiam di antara mereka. Nah, tabut perjanjian juga ditaruh di dalam kemah suci ini. Tempat suci ini dibangun dari papan dan tiang-tiang, serta ditutupi dengan permadani dan kulit binatang. Ini ya, jadi ada permadani dan ada kulit binatang. Kalau umat Israel pindah ke tempat lain, tempat suci ini dibongkar dan dibangun kembali di tempat yang baru. Jadi, dimanapun umat Israel berkemah, di situ harus ada kemah suci. Nah, nama kemah suci ini juga ada nama lainnya sebenarnya. Jadi ada kemah pertemuan, ada kemah perjanjian, dan kemah suci. Di sini kita pakai kemah suci. Selain petunjuk-petunjuk untuk pembangunan, perlengkapan dan pembongkarannya, Musa juga menerima aturan-aturan untuk penggunaannya. Jadi, kemah suci ini ada aturan-aturannya, aturan pembongkaran, aturan perlengkapan, aturan pembangunan, dan ada juga aturan untuk menggunakan kemah suci ini. Orang-orang laki-laki dari suku Lewi bertanggung jawab untuk pembongkaran, transportasi, dan pembangunan kembali kemah suci itu selama pengembaraan mereka di padang gurun sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi yang bertanggung jawab tentang kemah suci ini, yang bikin, terus yang bongkar, yang bawa-bawa kemah suci ini adalah orang laki-laki dari suku Lewi. Kalau umat Israel mendirikan perkemahan di tempat lain, maka yang pertama-tama dibangun adalah kemah suci. Jadi kalau mereka pindah, pokoknya kemah suci dulu yang dibangun. Nah, di dekat kemah suci ini, barulah orang-orang Lewi dan para imam dan di sekeliling mereka suku-suku lainnya. Jadi setelah kemah sucinya jadi, baru orang-orang yang lain bikin tenda-tenda. Nah, di sekelilingnya ini adalah orang Lewi dan imam. Baru setelah orang Lewi dan imam itu suku-suku yang lainnya. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 14. Di situ ada denah kemah suci. Ya, jadi ini kemah sucinya, lalu ini ada mezbah kurban bakaran. Kenapa ada mezbah kurban bakaran? Karena zaman dulu mereka kurbannya itu dengan hewannya dibakar. Kalau sekarang kan kita pakainya uang, pakai batik kurban. Nah, kalau zaman dulu orang-orangnya itu bawa hewan kurban. Nah, ini adalah mezbah kurban bakarannya. Lalu setelah itu ada ini bejana pembasuhan. Setelah itu masuk lagi ada mezbah kurban ukupan, ada kandil, ada meja roti sajian, lalu ada tempat maha suci. Nah, jadi di sini itu yang di ini itu adalah tempat suci dan tempat maha suci. Tempat suci isinya mezbah kurban ukupan, ada kandil, ada meja roti sajian, dan untuk tempat maha suci itu isinya adalah tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu diletakkan di kemah suci di tempat maha suci. Nah, itu di tengah-tengah orang-orang Israel letaknya. Nah, selain aturan tentang kemah suci, tabut perjanjian, Allah juga menugaskan Musa untuk mentahbiskan dari suku Lewi, Harun dan anak-anak lelakinya menjadi imam-imam. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan di dalam kemah suci. Di dalam perjanjian lama, keimaman terbatas pada keturunan Harun saja. Jadi orang-orang yang bisa jadi imam itu hanya keturunan Harun. Itu kalau di zaman Musa.
Nah, tugasnya imam-imam itu adalah merawat dan membersihkan kemah suci, kecuali tempat maha suci. Nah, tempat maha suci ini adalah tempat yang sakral, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ya. Lalu tugas imamnya juga menilai hewan kurban, menjaga api pada mezbah kurban ukupan, mengajar umat perihal hukum-hukum, lalu memutuskan masalah-masalah hukum yang sulit. Nah, ini adalah tugas-tugas imam di zamannya Musa. Nah, setiap hari imam-imam ini melaksanakan pelayanan kurban. Nah, itu adalah kebaktian versinya Perjanjian Lama. Mereka memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah terhadap kurban-kurban yang dipersembahkan. Nah, di sini juga disebutkan hanya setahun sekali pada hari raya perdamaian, Imam Agung pada waktu itu Harun memasuki tempat maha suci. Jadi, tadi kan ada imam-imam. Nah, imam-imam ini adalah keturunannya Harun. Ada juga imam agung. Imam agungnya ini adalah Harun. Nah, Harun ini setahun sekali masuk ke tempat maha suci. Pada suatu upacara khusus, ia hendaknya mohon pengampunan untuk umat dan juga dirinya sendiri kepada Allah. Selain itu, dilarang untuk memasuki tempat maha suci. Lebih lanjut lagi, orang-orang Lewi memiliki suatu kedudukan istimewa di antara suku-suku Israel. Mereka mendapatkan kebutuhan hidupnya dari suku-suku yang lain, yang harus memberi persepuluhannya. Dari persepuluhan ini, para imam menerima 1/10 dari persembahan tersebut. Jadi, kalau di zamannya Musa, orang-orang Lewi ini mereka spesial. Mereka mendapat dukungan kalau sekarang mungkin kita bisa bilang dukungan dana ya untuk kebutuhan hidup mereka dari suku-suku yang lain yang harus memberikan persepuluhannya atau memberikan kurban. Nah, dari persepuluhan ini imam menerima 1/10 dari persembahan tersebut. Jadi persembahannya itu nggak semuanya dikasih ke Allah, tapi imam ini juga mendapat bagian 1/10 dari persembahan itu. Nah, ini tentang tugas imam di zaman Musa. Sekarang kalau tugas imam zaman sekarang itu apa? Oke. Nah, kalau sekarang kita bukan masa perjanjian lama lagi ya. Masa perjanjian lama itu adalah masa sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi setelah Tuhan Yesus lahir, itu masanya menjadi perjanjian baru. Jadi sekarang kita ada di masa perjanjian baru. Di perjanjian baru itu ada rasul. Nah, rasul ini adalah muridnya Yesus. Mungkin dulu di awal teman-teman semuanya udah tahu ya kalau Yesus itu punya 12 rasul. Nah, tapi setelah 12 rasul itu semuanya meninggal, pekerjaan para rasul ini nggak berhenti sampai situ. Pekerjaan para rasul masih bekerja sampai sekarang. Makanya sampai sekarang masih ada rasul-rasul. Manusianya boleh mati, tapi rasulnya ini nggak mati. Jadi teman-teman harus bedain nih yang namanya manusianya sama rasulnya. Rasul itu nggak pernah mati, tapi orang yang menjadi rasul, mereka boleh mati. Atau mereka mati, tapi rasul itu sendiri nggak mati. Yang mati orangnya. Nah, tugas rasul itu apa? Tugas rasul adalah memberikan sakramen. Nah, kalau ditanya lagi nih, sakramen itu apa ya? Oke, sakramen itu di Kerasulan Baru ada baptisan, perjamuan kudus, dan kemeteraian suci. Nah, rasul ini mempunyai hak untuk melakukan sakramen itu tiga-tiganya.
lalu memberitakan Injil, mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan, dan mentahbiskan jawatan. Jadi kalau di tempat kalian ada diaken, ada priester, itu yang mentahbiskan adalah rasul dan hanya rasul. Nah, kalau di Kerasulan Baru ada struktur jawatan itu ada diaken, ada priester atau jawatan imam, dan rasul. Mungkin tadinya kalian tahu kalau di Kerasulan Baru itu ada 10 jawatan, mulai dari diaken, priester, evangelis, herder, evangelis distrik, oste distrik, uskup, ada rasul distrik, dan ada rasul kepala. Nah, sekarang semuanya itu diringkas jadinya cuma diaken, jawatan keimaman, dan rasul. Oke, tugas jawatan imam itu apa? Nah, tugas jawatan imam itu adalah membaptis dengan air. Jawatan imam boleh membaptis dengan air, tapi tidak boleh memetraikan. Yang memetraikan itu hanya rasul. Lalu memberitakan pengampunan dosa-dosa dan menyucikan dan membagikan perjamuan kudus. Nah, ini semua dilakukan atas tugas dari rasul. Lalu memimpin kebaktian-kebaktian dan upacara pemakaman, melaksanakan tindakan-tindakan berkat, dan menyediakan perawatan pastoral kepada anggota-anggota sidang jemaat. Nah, ini tugas-tugas ini diambil dari Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Jadi kalau kalian mau tahu lengkapnya, mau baca-baca sendiri, kalian boleh ketik di Google Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Nah, kalian bisa cari di sana, kalian bisa download sendiri. Oke, sekarang kita lihat tugas diaken. Diaken membantu dalam berbagai hal dalam sidang jemaat. Adalah juga tugas para diaken untuk mendukung para imam dalam perawatan pastoral sidang jemaat. Para diaken juga dapat ikut membantu di dalam memberitakan firman dalam kebaktian. Nah, tugas diaken itu adalah membantu imam. Membantu di sini bisa contohnya menyiapkan perjamuan suci. Nah, kalau kalian makan hosti, itu siapa yang nyiapin? Nah, ini diakennya nyiapin hosti, tapi yang lain juga boleh. Lalu misalnya lagi nih yang nyiapin nomor-nomor buat kebaktian itu siapa? Diakennya. Lalu ada juga misalnya ngitung anggota jemaat yang hadir. Nah, itu diaken juga. Lalu membersihkan gereja, tugasnya diaken. Oke, membersihkan gereja itu iya, diaken, tapi yang lain juga iya. Semua anggota sidang itu punya kewajiban yang sama untuk membersihkan gereja, untuk merawat. Jadi, kalau kalian mungkin mikirnya, aduh, aku masih kecil nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bisa nyapu, kalian bisa ngelap kursi, bisa ngelap kaca. Kalian bisa melakukan apapun itu, hal sekecil apapun itu akan bermanfaat. Itu akan bernilai karena yang kalian lakukan adalah hal yang baik. Kalian merawat rumah Tuhan, dan itu bukan hanya tugasnya diaken. Kalau kalian bilang, itu kan tugasnya diaken, ngapain aku bersih-bersih? Itu nggak bener ya. Rumah Tuhan itu juga rumah kalian, jadi itu bukan cuma tugasnya diaken buat bersih-bersih, tapi tugas semua anggota sidang. Oke. Itu untuk pelajaran kali ini. Untuk tugas, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 16, halaman 17, dan halaman 18. Silakan dikerjakan besok kalau kalian ketemu dengan guru agama di gereja kalian masing-masing. Silakan kalian diskusi, kalian cocokkan dengan jawaban teman kalian dan coba lihat jawaban yang benar dari guru kalian. Oke, sekian untuk pelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Tuhan memberkati.
Ya, adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang kemah suci, kita belajar tentang tabut perjanjian, kita belajar tentang tugas para imam di zaman Musa dan juga tugas para pemangku jabatan di zaman sekarang. Nah, tapi itu bukan hanya tugas para pemangku jabatan. Kita masih bisa melakukan bagian kita sendiri. Misalnya kita bisa piket, kita bisa merangkai bunga, kita bisa bernyanyi, kita bisa ikut paduan suara, kita bisa bermain musik. Nah, itu semua hal yang kita bisa lakukan. Jadi jangan mikir, waduh, saya bukan siapa-siapa nih, cuma anak kecil. No, nggak gitu ya. Kalian mungkin merasa kalian anak kecil, tapi kalian bisa melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini yang bisa kalian lakukan, lakukanlah. Siap ya? Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran ini, sehingga pelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas, tolonglah kami supaya kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami teringat bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang sedang terkena musibah, yang sedang berduka. Bapak hiburlah, berikan mereka tenaga dan kekuatan untuk menghadapi hal-hal sulit yang mereka sedang hadapi. Kami juga teringat bagi yang sedang sakit, tolonglah mereka, berikan kekuatan agar dapat menghadapi situasi ini dengan baik. Lalu kami juga berdoa untuk kami Bapak, untuk sekolah kami, untuk segala aktivitas yang kami lakukan, besertalah dengan kami selalu Bapak, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapak, tuntun selalu hidup kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.